Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam persatuan untuk rakyat Indonesia. Jadi jumpa lagi dengan saya Wali Medsos. Semoga sahabat-sahabat semuanya tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Untuk sahabat-sahabat Wali Medsos, kali ini saya akan menanggapi tentang tantangan saya terhadap Bahar Smooth, ya. Dan ini direaction sama salah satu YouTube, ya, salah satu YouTuber ya, mungkin YouTuber ya, pemula lah ya, yang baru ya, bocil lah ya, bocil 212 ini. Namanya adalah Bocil 212. Kita lihat cuplikannya seperti apa. Kedua, salam saudara, salam santun untuk semua sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di segmen kali ini selamat datang kembali di channel Akal Sehat. Di segmen kali ini saya ingin menanggapi daripada pernyataan-pernyataan gaduh daripada orang yang ngaku sebagai Gus. Walaupun pada kenyataannya dia bukan Gus. Oke, sahabat-sahabat, di sini si Bocil 212 menanggapi dengan awal adalah mengatakan bahwa ada seorang yang ngaku-ngaku Gus, padahal dia bukan seorang Gus. Aneh nggak sahabat-sahabat? Bagaimana dia tahu? Dia kenal saya juga tidak? Lagian begini, secara singkatnya begini ya, sebutan Gus itu adalah gelar yang diberikan oleh beberapa orang yang ia yakini, yang mereka meyakini orang yang dipanggil atau memberikan sebuah gelar, contoh Gus atau Ustadz atau Kiai. Ya, ini semua orang bisa memberikan gelar seperti itu. Artinya bisa disematkan karena Gus itu adalah anak Kiai, anak priyayi. Enggak harus anak Kiai, anak priyayi pun dipanggil Gus. Ya, Gus itu panggilan seorang kakak ya. Bisa juga seorang anak tokoh dipanggil Gus. Katakanlah beginilah, anggap saja saya ini bukan putra seorang kiai, ya. Warganet untuk Bocil 212 tidak peduli dengan gelar saya. Saya ini mau Gus kek, mau Gus beneran kek, atau Gus palsu kek, atau Gus labal-labal kek. Warganet tidak peduli itu. Yang penting warganet membutuhkan pencerahan. Akal dan otaknya harus bagus, makanya dipanggil Gus. Udah, sederhananya seperti itu. Tapi kalau keberatan Bocil 212 bisa panggil saya Wedus ya. Gitu, oke? Seorang oknum Habib saat ini sudah seberani itu. Ada oknum Habib yang sekarang sudah mulai berani. Iku bukan oknum mendase, iku ulama fisabilillah, ulama yang berdakwah di jalan Allah, ulama yang berjuang di jalan Allah, ulama yang memerdekakan agama Islam di jalan Allah, ulama yang membela agama Islam di jalan Allah. Oke, saudara, Anda dengar? Beliau adalah ulama fisabilillah. Beliau adalah ulama di jalan Allah, bukan di jalan setan dengan caci maki, dengan amarah, hujat sana, hujat sini. Wow, bocil. Oke, lanjut. Jangan asal ngomong ada saya. Sudah mulai berani sekarang. Habib Bahariku bukan cuma sekarang yang berani, bukan baru-baru ini yang berani. Dari dulu beliau memang berani, memang keras. Tapi beliau beraninya, kerasnya pada yang mungkar. Kalau pada yang ma'ruf, beliau itu lembut. PA, pada dasarnya ulama yang sejati, ulama yang berani itu selalu mengutamakan berani karena benar, takut karena salah. Itu pendekar yang sesungguhnya, bukan seperti ente, lembut pada yang mungkar, kasar pada yang ma'ruf. Itulah ente, ngomong ceplas-ceplos. Lanjut. Wow, jangan banyak ngomong, dase. Waduh, Bocil, dia sudah pakai nama istilah satire dari Jawa. Dase. Bocil ya. Lanjut.
Dia mengatakan bahwa seolah-olah beliau itu memang keras dari dulu, tetapi kepada yang baik-baik dia ma'ruf ya, dia lembut. Apalah itu ya, saya tidak tahu. Yang jelas sama. Saya dari dulu juga keras, bocil. Saya dari dulu juga keras, bahkan lebih berapi-api, bahkan lebih radikal daripada orang yang kamu yakini itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya, yang sedang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya juga lebih rasis, saya lebih keras. Lembutnya saya ya sama cewek. Kalau sama cewek memang kita harus lembut, nggak boleh kita kasar ya. Apalagi sama anak yang di bawah umur begitu seperti kamu bocil 212, saya harus lembut begini ngomongnya. Karena kalau bahar semut itu kan, kalau sama anak yang di bawah umur itu wah dia begitu ya. Nah itu ya, beda kalau kami memang di bawah umur lembut, sama cewek lembut, apalagi sama rondo ya itu lembut saya. Ya bocil biar tahu ya, kita lanjut lagi. PA Bledreh, ini bocil, aku dibilang PA guys, tapi nggak apa-apa, maklum lah ya, namanya juga bocil ya, masih labil. Dalam mimbar, dalam pengajiannya, ujaran kebencian, mengajak orang membenci seseorang, apalagi siapa orang tersebut, yaitu komandan TNI Bapak Kasat Dudung. Wih, ujaran kebencian mengajak orang-orang untuk benci kepada TNI. Tidak bosku, tidak. Habib Bahar tidak pernah mempunyai niatan seperti itu. Ente kudu tahu dan kudu bisa membedakan antara provokator dan memberikan petunjuk, memberikan nasihat. Soalnya ini masalahnya di media sosial kemarin memberikan pernyataan keliru. Jadi wajarlah kalau Habib marah besar dan meluruskan daripada pernyataan yang dianggap keliru. Jangan malah dianggap provokator. Wajarlah katanya, karena Pak Dudung itu salah, maka dia harus meluruskan, mengingatkan. Bocil, buka matamu, buka pikiranmu bocil. Gini bocil ya, orang kalau yang salah itu udah jelas masuk penjara. Kalau belum salah, kalau belum masuk penjara, kalau belum masuk penjara itu belum statusnya salah. Jadi yang berkali-kali masuk penjara itu adalah Bahar Smut. Artinya Bahar Smut itu banyak masalah. Jangan sok-sok nasihat ya. Oke, lanjut. Ini sama dengan marwah TNI sudah diinjak-injak oleh seorang oknum Habib. Wih, marwah TNI diinjak-injak. Sebenarnya ente sing provokator. Ingat, Habib Bahar di situ mengkritik, menasehati perorangan. Ingat, bukan satuan daripada TNI Angkatan Darat. Ini pesan hanya untuk Bapak Dudung dari Habib Bahar, bukan semua daripada TNI. Jadi tidak lain dan tidak bukan itu, hanya meluruskan, bukan malah diartikan injak-injak marwah TNI. Aduh, jadi gini bocil, ya, bocil, buka matamu, buka pikiranmu bocil, belajar ya. Kalau enggak, suruh sekolahin lagi sama mamamu biar pintar ya. Jadi si bocil ini ya, untuk sahabat-sahabat, dia mengatakan bahwa seolah-olah ini ditujukan tidak untuk perorangan, tidak ditujukan untuk beberapa semua anggota TNI, tidak. Bocil, kenapa dia bawa-bawa jenderal? Yang namanya jenderal itu pasti punya anak buah. Kalau ndak punya anak buah itu namanya kuli. Kuli itu nggak punya anak buah. Kalau kuli. Kalau dia bawa-bawa jenderal berarti punya prajurit. Jenderal berarti jenderal di mana nih? Di Polri apa TNI? Kita punya institusi negara. Itu ada dua, TNI dan Polri. Apalagi dipelintir dengan bahasa satire yaitu Jenderal Baliho. Oh, ini dianggap bukan sebuah pelecehan. Ini dianggap sama si bocil ini untuk mengingatkan
tidak membawa-bawa prajurit, tidak membawa prajurit, bocil. Makanya kamu banyak-banyak belajar biar kamu pinter ya. Kalau enggak gini, nomor telepon mamamu berapa? Nanti saya teleponkan mamamu supaya aku kasih saran. Tolong si bocil 212 mama disekolahkan lagi biar lebih pintar, lebih cerdas, bisa menganalisis sesuatu konteks kata-kata. Ya. Jadi begitu ya bocil ya. Kita lanjut. Jelaslah kalau Anda memojokkan Habib Bahar. Karena memang gitu konsepnya Anda. Mulai dari awal Anda di situ merespon Habib Bahar kan tujuannya Anda ingin menaikkan rating Anda kan? Biar Habib Bahar di situ juga merespon daripada pernyataan-pernyataan Anda. Tidak. Saya yakin Anda tidak bakal direspon oleh Habib Bahar karena Anda itu bukan kelasnya Habib Bahar. Emang ente siapa? Gak bakal direspon. Biarkan muridnya yang merespon daripada ocehan-ocehan Anda. Termasuk saya, kawan. Enjoy. Baik, begini bocil ya. Memang saya bukan siapa-siapa. Saya tidak selevel dan tidak sekelasnya Bahar Smooth. Enggak level. Saya untuk meningkatkan rating. Bocil 212 baru kenal sama Arya ya. Wedus Arya. Gus labal-labal. Gus palsu. Ya, baru kenal saya ya. Makanya coba dicari tahu dulu. Kira-kira ini Bocil 212 sebelum main medsos ini sudah duluan siapa? Sebelum Bocil 212 banyak apa namanya? Subrek lebih duluan banyak subrek saya Pak Bocil 212. Dan dicari tahu juga, oh yang namanya Bocil itu sama Arya itu lebih terkenal mana. Walaupun subscribernya Wali Medsos ini kan masih kecil, masih kemarin baru 3 konten 4 konten kecil. Baru berapa sih? Baru 10.000 subscribe. Kalau punya Bocil kan sudah ratusan ribu. Tapi tanya sama Indonesia, orang Indonesia lebih banyak mengenal Bocil apa lebih mengenal Arya? Wedus Arya, Gus abal-abal. Ya, makanya Bocil belajar dulu, ya. Ya meskipun saya bukan levelnya Habib itu, oknum, ya. Bahar Smooth. Yang penting kan wani. Berani yang penting ya, berani mengkritik, tegas, tabrak, gitu ya, Bocil ya. Lanjut. Biarkan muridnya yang merespon daripada ocehan-ocehan Anda. Termasuk saya, kawan. Enjoy. Wow. Ternyata si Bocil 212 ini muridnya Bahar Smooth. Aduh, kalau tahu begitu si Srepet tadi. Si Srepet itu santri saya yang nanggepin kamu. Ternyata kamu murid. Saya kan sudah bilang, murid ketemu murid, guru ketemu guru, Bocil. Jadi begini Bocil ya, kamu sampein sama Bahar Smooth guru kamu, tinggal bilang, iya apa tidak, kapan waktunya kita tentukan bersama-sama. Kita gitu ya. Tapi kalau nanti saya berantem sama guru kamu, ini saya lepas dulu, Bocil. Kan ini harganya mahal, Bocil. Ini kalau seandainya buat beli ya minimal buat beli apa ya? Beli mobil buat Bocil ya cukup lah ya ini. Ya kalau cuman ya 200 juta kan cukup buat beli mobil ya. Ini harga ini. Jadi jangan kamu samakan dengan harga dirimu ya Bocil ya. Nanti pelan-pelan saja kamu harus naikkan rating dulu ya biar pinter. Ya gitu ya. Oke lanjut Bocil. Ini Habib bajingan dari dulu. Bikin kisruh. Ente yang bajingan. Ente juga yang bikin gaduh. Ente selalu yang bikin kisruh. Ente yang membuat pernyataan-pernyataan Habib Bahar dibikin gaduh. Sedangkan Habib Rizik yang kasusnya tukang cabul. Tukang cabul. Kamu kan kurang ajar kan? Kamu kurang ajar, kamu sudah menginjak-injak marwah kamu ya.
Orang yang dulu kasus tukang cabul saja, yang cabul saja sudah dimaafkan. Proses hukumnya ditiadakan. Ya. Sudah dikasih kebijakan itu. Di SP3 kan itu masalah kasus cabul. Kenapa kamu jadi bawa-bawa cabul? Karena aku jadi ingat sama itu, ya, bibit cabul. Ngawur kamu tuh. Tidak boleh kayak begitu. Ini sama dengan kamu tuh mengingatkan umat lagi. Umat saya itu mencintai bibit cabul saat itu. Tapi ketika ada framingan seperti itu dengan kata-kata cabul, ini saya jadi teringat, sakit tahu rasanya. Kamu malah mengingatkan cubal cabul. Bocil kalau ngomong ini. Kasihan nanti umat cabul bisa marah nanti ya. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh emosi. Oke teman-teman, tadi adalah salah satu reaction dari netizen atau youtuber nih, saya nggak tahu nih. Kayaknya youtuber karena subreknya lebih banyak daripada saya. Kalau saya pansos sama dia saja ya, karena saya bukan apa-apa. Saya pansos saja sama si bocil ini. Jadi begini. Dia terakhir mengatakan bahwa ayo gini. Nanti kalau ada yang ulama gini. Ya, saya akan memberikan sebuah jawaban terakhir dari kamu untuk bocil 212. Saya akan hantam oknum-oknum ulama atau oknum-oknum Habib yang bikin perpecahan, tidak membuat persatuan di negara ini. Itu bukan Habib. Habib nggak kayak begitu. Saya akan bidik terus itu. Sampaikan saja ya sama guru-guru kamu itu. Ya, berubahlah sebelum nanti keangkara murkaan ini terjadi. Kerusakan di dunia ini semakin terjadi lagi. Ya, ini akibat dari oknum-oknum ulama seperti gurumu itu. Ya, harus belajar bijak, harus bisa mengayomi, harus bisa memberikan ceramah yang sejuk, dakwah yang sejuk, merangkul untuk persatuan umat, bukan memecah belah. Jadi begitu ya bocil, terima kasih bocil 212, bocil Sableng ya, sudah mereaction dari channel saya yang saat ini sedang beranjak. Hati-hati, kalau channel saya ini nanti sudah besar, yang subscribe ini 1 juta, ini semua bisa menobatkan kadrun-kadrun. Hati-hati, jangan mereaction saya lagi ya.